Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amma Pasindringi, salam lebih sehat, salam Sipaka Baji. Setiap orang umumnya pernah mengalami asam lambung. Kondisi ini ditandai dengan perasaan terbakar di dada. Jika gejalanya lebih sering atau lebih parah, maka harus segera mencari pertolongan medis atau sebaiknya segera kunjungi dokter spesialis gastroenterohepatologi. Nah, ini dia yang akan kita bahas bersama narasumber kita kali ini tentang layanan poliklinik gastroenterohepatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LB Sehat, salam Sipaka Baji. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang layanan gastroenterohepatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, dan bersama kita telah hadir Ibu Dr. Amelia Rifai, SPPD KGH, yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan sebelum kita berbincang-bincang, Dok, saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini, Dok? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Dok, telah meluangkan waktunya bersama kami untuk kita membahas tentang gastroenterologi dan hepatologi. Ini menurut saya sesuatu hal yang baru buat saya. Untuk itu mungkin sama dengan pemirsa, kami ingin tahu apa sih sebenarnya itu gastroenterohepatologi, Dok? Iya, gastroenterohepatologi itu adalah ilmu saluran cerna. Yang kita tahu itu saluran cerna hanya mulut dan pembuangan di bawah. Ternyata saluran cerna itu luas sekali, jadi mulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, sampai ke pembuangan, termasuk lever, kantong empedu, pankreas. Itu yang termasuk di situ ya, Dok? Gastroenterohepatologi. Iya, Jadi semua itu sudah organ tubuh yang termasuk saluran cerna. saluran cerna, Dok, ya. Oh, baik, Dok. Dan selanjutnya kami menanyakan sistem pencernaan dalam tubuh manusia itu, dan biasanya masalahnya apa, Dok? Biasanya masalahnya mulai dari mulut, gangguan menelan, kemudian ada yang sariawan karena naiknya asam lambung. Kalau sariawan karena penyakit di disiplin lain juga ada. Nah, kalau yang karena asam lambung ada juga. Nah, nyeri menelan karena terganggu saluran makannya, kemudian di esofagus ada gangguan di esofagus seperti tumor atau menyempit, kemudian reflux, aliran balik daripada asam ada juga. Masuk di lambung banyak juga penyakit-penyakit sakit MAH. Yang paling sederhana yang sehari-hari kita temukan ya sakit MAH. Iya, yang paling familiar kan tentu saja sakit MAH atau asam lambung, dan biasanya pemicunya nih, Dok, biasanya katanya karena stres atau pola makan yang kurang bagus, Iya. atau apa ya? Iya, karena itu stres dan pola makan. Biasanya Iya. ya, Dok, yang seperti itu yang menyebabkan asam lambung. Iya. Paling banyak sih kesini-sini karena ramenya ini makanan yang tersedia di HP. Ya, Kita cuma klik saja sudah datang di rumah. Betul sekali, Dok. Penyakit sakit MAH itu hampir tiap hari kita temukan. Pasien datang, "Dok, saya sakit lambung." Orang yang tidak sakit lambung pun kalau misalnya keluhannya rasanya cepat penuh perutnya, rasanya bunyi-bunyi perutnya. Nah, itu semuanya prosesnya ada di lambung. Jadi kadang pasien bilang, "Saya nggak sakit, Dok, cuma kembung saja." Tapi itu sakit MAH juga namanya. Iya, kemudian itu karena makanan yang tidak teratur, kemudian pemilihannya, kemudian pola makannya, misalnya late dinner, misalnya jam 10 masih mengunyah.
Jam 10 malam. Iya, Padahal itu tidak padahal dianjurkan. tidak dianjurkan. Orangnya udah tidur, perutnya disuruh mencerna. Jadi Oh iya. bekerja terlalu keras. Oh, jadi lambung juga kalau misalnya diisi pada saat-saat jam seperti jam 10 malam itu tidak bagus ya, Dok ya? Iya, Oh, jadi yang paling bagus itu sebenarnya kan kita biasanya makan 3 kali sehari nih, Dok. Sarapan, siang, dan malam. malam. Untuk malamnya sendiri tuh biasanya sampai jam berapa ya? Malam maghrib lah sampai jam 7. Di Jam luar 7. daripada itu masih lapar ya, kasih kenyang sama buah, Betul. kasih kenyang sama pengganti karbohidrat yang lain, misalnya pisang rebus atau kentang rebus, yang nggak berat. Oh, saya nggak makan nasi, tapi saya makan burger, makan pizza, sama aja. Karbohidratnya berat sekali, Iya, jadi kita cari yang pengganti. cepat saji seperti itu, Dok, Iya, kurang bagus. iya. Kalau untuk sarapan sendiri itu dari jam berapa, Dok? Yang Eh, bagus untuk lambung. Sarapan ya, eh ya pagi sampai jam Jam 8 itu orang 8 sampai jam 8. beraktivitas. Oh, iya. Dan disarankan supaya selalu ada buah ya, Dok ya, untuk Iya, memperlancar pencernaan. iya, Iya, apalagi ini khusus buat saya untuk saat ini memang saya berusaha untuk menyukai dan mengkonsumsi buah tiap hari, Dok. Iya, karena harus berusaha iya, ya. harus berusaha, Dok. Karena sehat itu memang kunci dari semua penyakit ya sepertinya, Iya, Dok. Karena kalau kita sudah mengkonsumsi makanan sehat, otomatis organ tubuh kita juga iya, akan bisa menerima dengan iya, baik. Iya, seperti itu, Dok. Dan ini apabila orang sudah merasakan gejala asam lambung atau emah, kira-kira kapan untuk memutuskan? Biasanya kan kalau misalnya 2-3 hari itu masih beli obat di klinik, Dok. Tapi apabila sudah berapa hari kira-kira kemudian pasien memutuskan untuk ke dokter? Kalau misalnya dia sudah berusaha mengobati dirinya Iya. sendiri 3 harian, nggak reda-reda, ya udah ke dokter aja. Jangan mengobati diri sendiri. Jadi kadang kan yang tersedia di luar itu hanya golongan tertentu. Iya, Dan ada yang golongan obat yang harus dengan resep dokter. betul. Jadi sebaiknya ya konsultasikan ke dokter. Jangan terlalu lama. Iya, jangan terlalu lama ya, Dok ya. Pokoknya kalau 3 hari sudah minum obat, tapi belum sembuh juga asam lambungnya, Iya, disarankan untuk kita ke dokter spesial atau spesialis lambung ya, iya, atau ke rumah sakit terdekat. iya, Ya, karena mengkonsumsi obat terlalu lama juga tanpa resep dokter itu iya. membahayakan ya, Dok ya. Iya, baik, Dok. Dan ini apabila pasien menunda-nunda untuk berobat ke dokter atau ke rumah sakit itu dampaknya apa, Dok? Penyakitnya berlangsung lebih lama, kemudian eh keluhannya memberat, kemudian eh ke dokter itu kan biasanya kita sakit beli obat bebas Iya, betul, Dok. saja. Iya, Jadi kalau kita ke dokter ada sesi edukasi. Oh, ternyata makanan ini yang saya nggak boleh. Oh, ternyata makanan ini saya salah. Nah, edukasi itu yang nggak ada di searching-searching sendiri. Nah, edukasi itu penting. Jadi pasien sembuh itu bukan hanya lewat obat, tapi juga pengetahuan teredukasinya pasien dengan baik. Sehingga dia tidak akan mengulangi, oh, kalau saya sudah makan rujak, saya nggak boleh lagi makan pangsit. Karena karena begitu ya, Dok ya? iya. Oh, kalau saya sudah makan ini, udah saya berhenti karena udah cukup. Oh, malamnya nggak boleh terlalu larut. Seperti itu. Jadi ada sesi edukasi yang pasien akan dapatkan kalau dia berkunjung ke dokter dibandingkan dia beli-beli obat sendiri. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau dia tidak mau ke dokter mah, ya sudah deh beli yang lain lagi. Ih, iklan apa lagi di TV? Oh, itu lagi. Iya kan,
Karena kadang juga ada pasien yang membuat diagnosa sendiri. Iya, Mungkin mereka berpikir, "Oh, mungkin saya sakit ini, saya ke apotek saja deh beli obat ini." iya, Ya karena, faktor ini juga, Dok. Kadang, ada orang yang merasa bahwa ke rumah sakit atau ke dokter itu pasti, menyita waktu ya pasti. Terus, ada juga yang kadang, saya ke rumah sakit nanti, saya diperiksa secara lengkap, terus semua penyakit saya akan ketahuan. ketahuan. Jadi Iya, seperti itu sih, Dok, yang biasa saya dengar, baik dari kalangan keluarga ataupun teman-teman dekat, mereka iya, lebih memilih untuk, berobat sendiri, membuat mhm, diagnosa sendiri. iya, Tapi, sebenarnya kalau penyakit lambung terlalu lama itu juga memang, tidak bisa dibiarkan ya, Dok, ya, iya, karena pasti sudah tidak bisa makan, iya, ada makanan masuk pasti, heeh. muntah. Inadequate, intake, nutrisinya nggak cukup, kemudian, pasien, masih lemes, Ya akhirnya badan semakin, iya, eee, kurus wasting gitu. jadi iya weight loss, Iya, betul. Karena, heeh, untuk penyakit lambung ini sendiri, pasti hampir tiap hari mungkin dokter dalam sehari itu biasa iya, berapa pasien, Dok? Dalam sehari rata-rata? 10-an ada, Khusus di Labuan Baji ya? di beberapa rumah sakit. Jadi, Mmm, ada yang pasien opname karena salah makan, ada yang rawat jalan karena, salah makan. Jadi kurang lebih 10 ada lah, dengan iya keluhan sakit mau dia di opname maupun di rawat jalan. iya karena ini kan sakit mah ini biasanya memang, apalagi, usia-usia yang sudah menginjak dewasa itu kayaknya itu ya, Dok, ya, yang Iya, paling heeh, heeh, biasanya kan kalau kita masih usia remaja ini nggak ada pantangan sama sekali, tapi, efeknya itu pada saat kita sudah usia-usia 40-an pasti akan terasa. iya, Heeh, makanya pada saat-saat usia 40 itu sebaiknya makanan lebih dijaga lagi ya, iya, Dok, ya. heeh. Iya, apalagi kalau masalah lambung ini bisa mempengaruhi semuanya. Dan, baik, Dok, untuk lingkup pelayanan spesialis di apa, gastroenterohepatologi sendiri di Rumah Sakit Labuan Bajo itu apa aja, Dok? Lingkup pelayanan, jadi dari, poli, Ya, kemudian ada pemeriksaan, penunjang seperti, eee, endoskopi. Jadi pemeriksaan endoskopi itu pemeriksaan foto saluran cerna. itu yang sudah akut ya, Dok, ya? Iya, kalau misalnya pasiennya udah lama keluhannya nggak reda-reda dengan obat, biasanya kita anjurkan Dan untuk sudah berulang kali, iya, kembali, heeh, itu harus kita anjurkan. untuk endoskopi ya, Dok, ya? Iya, Oh, tapi itu bukan operasi kan, Dok? bukan, Oh, cuma pemeriksaan foto, tapi fotonya dari dalam. dari saluran Iya, dari mulut. dari mulut ya, Dok, Heeh. ya? Jadi pemeriksaan endoskopi ada 2, endoskopi saluran cerna bagian atas, masuknya lewat mulut, jadi dari mulut, esofagus, lambung, dan Berarti alatnya panjang ya, Dok, ya? iya, heeh. Dan pemeriksaan endoskopi dari bawah, namanya kolonoskopi. Jadi masuknya lewat pantat, kita foto semua usus besar. Apa saja masalah di usus dan, Iya, heeh, sekitarnya ya, Dok, ya? iya, Ya seperti itu. Dan itu tadi tes dan prosedur yang harus dilewati pasien ya antaranya yang dokter sebutkan, apakah ada lagi untuk eee mengetahui Pasti kita juga butuh penunjang misalnya USG, lab darah, ada nggak, kelainan di luar saluran cerna, misalnya ada batu empedu, ada kelainan pankreas, eee, ada kanker hati, itu. Kemudian lab darah, bisa menunjukkan bahwa, oh ada virus hepatitis kah atau enggak, sehingga kenapa nih pasiennya, ada kanker hati. Nah, laboratorium bisa membantu kita untuk menegakkan diagnosa dan terapinya, seperti oh, itu. jadi, itu ya penunjang-penunjang lain pada saat Iya, pasien, diperiksa untuk, iya, kasus, eee, gastrohepato, iya saluran cerna dan hati. iya. Terus, biasanya keluhan, pasien itu apa saja, Dok, yang biasanya dilayani oleh dokter itu khusus untuk ini lambung? Kalau lambung itu tadi sakit ulu hati, asam lambung saya naik, rasanya terbakar di dada, dada saya nggak enak, Itu penyebab, eee, rasa terbakar di dada itu apa, Dok?
asam lambung. Oh, asam lambung juga. Namanya saja asam lambung, harusnya ada di lambung. Dia nggak boleh naik ke esofagus, nggak boleh naik ke tenggorokan, nggak boleh naik di sini. Tapi apakah itu mitos dok? Karena saya biasa juga mendengar bahwa orang yang kena asam lambung itu biasanya bangun tidur itu dia langsung minum air gula. Apakah itu memang betul dok membantu menurunkan asam lambung atau sekedar Enggak, enggak ya? enggak, Oh berarti enggak berpengaruh sama sekali. enggak. Mau Kan, minum air putih boleh, mau minum air boleh. tapi Heeh, tidak berpengaruh ya tidak, menurunkan asam lambung. enggak. Oh, seperti itu ya. Karena saya sering mendapatkan orang yang memang sudah emah lama, dia biasanya kalau bangun pagi, dia larutkan air gula, terus diminum dengan air hangat. Bukan teh, air gula saja dok. Iya. Katanya untuk menurunkan asam lambung. Oh, Oh, jadi tidak. enggak. Oh, berarti cuma mitos ya dok ya. Terus multidisiplin apa saja yang terkait dengan layanan gastroenterohepatologi di rumah sakit dok? Biasanya paling banyak saya, konsul-konsulan nih Ya, sama teman sejawat di THT, karena masalah nggak nyaman nih di tenggorokan, nggak nyaman menelan. Biasa juga paling sering konsul ke jantung karena nyeri dada. Nyeri dadanya, ke sini ke sini ke sini ke sini. Jadi biasanya kita, konsul evaluasi apakah ada kelainan di jantung. Kalau misalnya nggak ada, berarti memang betul-betul pasien saya. Kalau misalnya ada memang kelainan di jantung, berarti, diterapi dulu. ini mungkin salah satu faktor kenapa kadang orang ke rumah sakit itu rasa nanti pemeriksaan lengkap, terus muncullah penyakit-penyakit lainnya ya dok ya. Iya, Tidak mau apabila kita merasakan sakit yang sudah agak lama, kita harus mencari akarnya ini di mana. iya, Ya mungkin seperti itu ya dok ya, karena kalau kita bikin diagnosa sendiri akan semakin berdampak. Kalau iya, misalnya kita konsumsi obat lama itu kan juga tidak bagus ya dok ya. iya, Iya, bisa berpengaruh ke ini ya. kemana-mana. Ya, untuk tingkat kesembuhan pasien sendiri untuk MA itu dok. Kalau untuk mah biasanya kalau pasiennya, betul-betul menjaga makannya, minum obat, biasa 2 sampai, 8 minggu udah reda. Ada juga yang butuh waktu lama. Kalau misalnya dia dengan penyakit, yang lain ya, misalnya dia malnutrisi atau misalnya ada penyakit, lainnya, penyakit paru atau imunodefisiensi yang daya tahan tubuhnya turun dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pasiennya biasa-biasa aja, yang nggak ada penyakit lainnya, 2 sampai 8 pekan, udah ini Sudah bisa normal, mhm, makan dengan normal, iya, beraktivitas kembali. iya. Dan lama-lama dia jadi, eee makannya udah teratur, oh saya nggak mau lagi jatuh ke zaman dulu yang saya harus opname, saya harus ini, saya nggak mau makan ini, cukup ini, segini aja porsi saya, seperti itu. Iya, jadi terakhir nih dok, untuk semua pemirsa di rumah pesan dokter ini untuk pencegahan supaya tidak bersentuhan dengan sakit lambung ini apa dok kira-kira? Sakit lambung ya, ini, makan secukupnya, ya, kemudian jangan terlalu, semuanya terlalu pedas, terlalu keras, terlalu kecut. Terlalu dingin. Terlalu dingin, kemudian terlalu, kenyang, terlalu karbohidratnya semua, karbohidrat makan pagi karbo kan. Kadang juga makan mie goreng buat tambah karbo. Indonesia kan seperti Iya, itu. mhm. Iya, semuanya terlalu, Iya. jangan terlalu, kemudian harus balance, kemudian, harus ada aktivitas, olahraga. Jadi saluran cerna juga itu butuh olahraga. Jadi kalau misalnya kita lebih banyak, duduk saja atau lebih banyak, baring-baring saja, Mager ya. iya, di belakang meja saja, saluran cerna juga malas. Oh, seperti itu ya dok Iya, ya. jadi kita buang air besarnya nanti 3 hari, 4 hari. Iya, kalau buang air besar itu juga pengaruhnya dari lambung kan dok? Iya, Karena apa yang kita cerna itu yang akan kita keluarkan. iya, apa yang kita makan itu yang akan Keluar. tercermin di situ. Oh iya, jadi memang yang bikin kita
pencernaan dan semuanya itu lancar itu saya sudah rasakan sendiri. Teratur makan buah itu pasti dong. Iya. Teratur makan buah-buahan terus sayur-sayuran juga itu sangat menunjang Iya. lancar dari atas sampai bawah Iya. dan teratur. Iya. Gitu pasti. Iya, jadi pesannya Kalau kita sudah intake makannya udah bagus, misalnya kita cukup air, buah, sayur, eh, hampir bisa dibilang kita nggak butuh vitamin suplemen. Manusia itu memang nggak bisa produksi vitamin. Kita tuh dapat vitamin dari buah sayur yang menyolok. Misalnya wortel yang orange banget. Atau misalnya buah naga yang merah banget. Itu vitaminnya tinggi sekali. Brokoli yang gelap hijau. sekali Oh, gelap ya. hijaunya. Iya, iya. Itu vitaminnya tinggi sekali, antioksidannya juga tinggi. Nah, kita dapat dari situ aja. Bahan sehari-hari Iya, aja. vitamin Iya, yang alami ya dok ya, iya, daripada kita mengkonsumsi vitamin yang iya, suplemen, iya iya, untuk apa sih obat iya, itu kan pasti ada heeh, campuran kimianya. heeh. Oh jadi untuk sayur buah yang disarankan itu ya dok ya, wortel. Apa aja sih kalau kita sukanya, dan bervariasi. Jangan misalnya kita sukanya mangga-mangga terus, aduh, mangga terus iya, saya variasi kok jadinya rujak. Kok pantangannya itu apa dok kira-kira? Misalnya ini kan kayak asam urat, kita dianjurkan untuk mengurangi kayak kacang-kacangan. Kalau untuk lambung sendiri, apa dok yang harus kita kurangi, bukan di... Kalau untuk lambung pasti jangan yang menghasilkan asam dan gas. Yang aman hanya pepaya aja. Kalau asam dan gas itu seperti apa dok? Apel, jeruk, anggur. Kalau gas itu semangka, melon. Aduh, Tapi kalau orang yang nggak sakit apa-apa ya nggak apa-apa ya dok konsumsi ya. aja. Oh jadi yang paling aman pepaya. Pepaya karena hanya dia saja yang tidak menghasilkan asam. Kalau untuk sayuran sendiri, Sayuran semua daun, jangan batang. Kan biasanya kangkung batangnya paling hijau-hijau lah. iya. Dan semua sayur harus udah bentuk sup. Jadi harus masak sempurna, jangan bentuk lalapan atau gado-gado atau Oh kalau lalap haus ya dok. iya, Kalau kayak selada itu yang dicampurkan dengan agar apa? iya, harus dimasak. Nanti asamnya produksinya terlalu banyak. Saya pikir selada itu tidak perlu dimasak dok. Seperti itu ya. Kalau orang sehat ya nggak apa-apa. Oh ya, ini khusus yang memang Sakit mah. sudah sakit lambung ya. Heeh, Oh, saya pikir orang sehat juga. heeh. Oh iya dok, jadi itu tadi para pemirsa pesan dari dokter Amelia bahwa untuk kita mengurangi atau mencegah saluran cerna kita atau lambung kita bermasalah, sebaiknya kita mulai sekarang itu menerapkan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran tiap hari agar supaya apa yang kita cerna, apa yang kita buang itu semuanya lancar dan insya Allah ini merupakan salah satu ikhtiar kita ya dok ya. Iya. Semoga kita semua sehat-sehat dan apa yang dokter Amelia sampaikan pada hari ini pada podcast kali ini sangat bermanfaat karena hampir dari kita semua pasti pernah merasakan penyakit lambung. Hampir ya dok, ini penyakit yang memang sangat familiar, apakah karena stres atau pikiran, dan semoga dengan apa yang dokter Amelia sampaikan ke kita, informasi yang dia sampaikan, beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan baiklah pemirsa, demikianlah podcast kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.